catur yang jatuh dari genggaman tangan ke paving block. Saya Arfiliana Azizi. Saya Nahmarza Supriyana. Saya Nukari Nurbaini. Saya Atia Sakura. Saya Zabi Muhammad Atta. Jadi saya akan menganalisa menurut hukum Newton 1. Mayun pi biar keren. Sebelum percobaan dimulai, pion catur saya pegang diam di tangan. Pada saat itu sebenarnya ada dua gaya yang bekerja pada pion, yaitu gaya gravitasi bumi yang menarik ke bawah dan gaya dari tangan saya yang menahan ke atas. Kedua gaya ini besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, sehingga saling menyeimbangkan. Akibatnya resultan gayanya sama dengan 0 dan pion tetap diam. Inilah yang sesuai dengan hukum Newton 1, yaitu benda akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang menyebabkan perubahan gerak. Jadi saya akan menganalisis menurut hukum Newton 2. Nah, jadi hukum Newton 2 itu menjelaskan bahwa percepatan suatu benda tergantung pada gaya yang bekerja padanya dan masanya, atau bisa kita sebut F sama dengan M kali A. Semakin besar gaya, percepatan benda makin besar. Semakin besar masanya, percepatan makin kecil. Contohnya, saat pion catur jatuh dilepas dari tangan, gaya gravitasi membuat pion jatuh ke paving block dengan percepatan tetap, menunjukkan hubungan langsung antara gaya, massa, dan percepatan sesuai hukum Newton 2. Kali ini saya akan menganalisa menurut hukum Newton 1, di mana jatuhnya pion catur menunjukkan bahwa benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang memaksanya bergerak. Seperti saat pion masih dipegang oleh tangan. Setelah dilepaskan, pion mulai jatuh karena ada gaya gravitasi menariknya ke bawah. Gerak pion berubah karena ada gaya dari luar, yaitu gaya gravitasi. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus jika tidak ada gaya yang mengubahnya. Di sini saya akan menganalisis menurut hukum Newton 2. Gaya gravitasi menyebabkan pion mengalami percepatan tetap ke bawah. Ini membuat kecepatannya bertambah selama jatuh sampai menyentuh permukaan. Saat pion menghentak permukaan keras, terjadi gaya tumbukan karena kecepatannya berubah menjadi 0 dalam waktu singkat. Percobaan ini menunjukkan bahwa gerak jatuh bebas dijelaskan oleh hukum Newton 2, di mana gaya gravitasi adalah penyebab percepatannya. Saya akan menganalisa menurut hukum Newton 3. Saat bidak catur dijatuhkan dari tangan ke paving block, bumi menarik bidak catur ke bawah dengan gaya gravitasi, sementara bidak juga menarik bumi ke atas dengan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah karena massa bumi jauh lebih besar yang tampak bergerak hanya bidak catur. Ketika bidak menyentuh paving block, timbul gaya aksi dan reaksi. Bidak menekan paving ke bawah dan paving menekan bidak ke atas hingga berhenti atau memantul sedikit. Peristiwa ini menunjukkan bahwa setiap gaya memiliki pasangan gaya yang sama besar dan berlawanan arah sesuai dengan hukum Newton 3. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah percobaan ini membuktikan bahwa ketiga hukum Newton saling berkaitan dalam menjelaskan gerak jatuhnya pion catur, mulai dari keadaan diam, bergerak karena gaya, hingga tumbukan dengan permukaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.